Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Banyak yang menyiapkan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Itu semua mengatur equilibrium begini. Dulu pemerintah tidak bisa memainkan itu. Sekarang kita yang mainkan itu. Ya, jadi dengan kalian tidak usah khawatir, nggak perlu ada yang sok-sok ngajarin kita udah ngerti sekarang. Karena bebas diberikan presiden kepada kami untuk mengendalikan ini. Jadi kita akan kendalikan supaya betul-betul layak menikmatinya. Kita ini patokannya Malaysia. Beberapa kali di sidang kabinet disinggung. Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyakan kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan Juni itu sudah bisa terpampang di layar, ya kan? Bahwa kita punya patokan harga. Jadi nanti Malaysia balik, kita lihat Indonesia dulu kan gitu, gantian, ya kan? Rencana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Perdagangan tentang bahwa Indonesia akan membuat bursa atau harga acuan sendiri untuk minyak sawit, saya pikir itu hal yang bagus sejauh memang nanti ke depan akan membawa perkembangan yang positif atau kemajuan bagi Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Jika rencana acuan harga CPO ke bursa berjangka lokal terrealisasi, maka akan ada kepastian harga bagi pelaku usaha dan petani kelapa sawit di negeri ini. Karenanya patokan harga CPO dunia harus ditentukan Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo ketika mendesak disegerakannya penetapan harga sawit oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BUPEPTI untuk segera membentuk harga acuan kelapa sawit. Penentuan harga sawit kepada Bapepti ini sebelumnya dia juga tidak mau didikte Singapura perihal harga pajak timah. Jokowi kini kembali membuat keputusan yang menggebrak ASEAN melalui Kementerian Perdagangan. Jokowi meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BUPEPTI untuk segera membentuk harga acuan kelapa sawit. Targetnya bursa harga acuan itu bisa didirikan sebelum Juni 2023. Selama ini harga acuan komoditas sawit semisal minyak sawit mentah alias crude palm oil atau CPO masih berpatokan kepada Malaysia. Padahal Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia. Jika rencana acuan harga CPO ke bursa berjangka lokal terrealisasi, maka akan ada kepastian harga bagi pelaku usaha dan petani kelapa sawit. Hal tersebut berbeda jika mengacu pada harga di luar negeri yang bergantung pada situasi luar negeri. Diketahui pada tahun 1980-an luas pertanaman kelapa sawit di tanah air masih 200.000 hektar dan sebagian besar adalah tanaman warisan pemerintah kolonial Belanda. Namun perkebunan kelapa sawit tumbuh pesat, bahkan sejak 2006 produksi CPO di Indonesia telah berhasil menyaingi negara tetangga Malaysia. Hingga saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen CPO dunia terbesar. Jika melansir data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi CPO pada 2021 mencapai 46,2 juta ton, sedangkan produksi CPO Malaysia berada di 18 juta ton. Versi ekspor CPO pun sangat besar hingga 34,23 juta ton pada 2021. Jika mengacu pada data yang dihimpun oleh Gapki, hal tersebut membuat CPO menjadi salah satu komoditas pemasok utama untuk neraca perdagangan Indonesia.
Produksi CPO tanah air yang cukup banyak tentunya merupakan prestasi yang baik, tapi jika ditelusuri lebih dalam sebenarnya prestasi tersebut belum cukup. Pasalnya Malaysia masih menjadi juru kunci yang menentukan naik turunnya harga CPO dunia melalui Bursa Malaysia dari Fathirst atau BMD. Bukan tanpa alasan pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup masuk akal, mengingat negeri jiran sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia. Sebelum akhirnya Indonesia menyalip posisinya yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Dilansir dari laman resmi BNP Perdagangan, CPO sudah mulai beroperasi sejak Oktober 1980 dan ditentukan dengan mata uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Tentu hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian pada 2021 lalu Jokowi berencana untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sektor agro agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi. Salah satunya dengan mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit dunia pada 2045. Selain itu, diharapkan hal itu juga dapat membuat Indonesia menjadi penentu harga CPO global. Pasalnya Indonesia sudah menguasai pasar ekspor CPO sebesar 55%. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi adalah dengan mengembangkan biodiesel. Hal tersebut juga sejalan dengan mimpi Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060. Dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebesar 23% pada 2025, maka dengan hilirisasi dan stabilisasi harga Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dan berdaya saing. Harus diakui kalau Jokowi memang sangar di dalam negeri maupun di luar negeri. Sikapnya sangat tegas dan jelas. Memang harusnya seperti itu supaya bangsa kita ini juga tidak disepelekan dan didikte oleh pihak asing. Bangsa ini merupakan bangsa yang besar, luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk ratusan juta orang. Bisa jadi potensi untuk kemajuan bangsa jika berhasil dimanfaatkan maksimal. Tapi juga bisa menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Mengurus sedikit orang tentu lebih mudah jika harus mengurus banyak orang. Apalagi 280 juta dengan latar belakang berbeda-beda, pemikiran berbeda, kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Kita memerlukan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya, membawa negerinya menjadi negara yang lebih maju. Tapi kita sebagai masyarakat bukan hanya mengandalkan pemimpin saja. Tapi kita juga harus membantunya karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.